Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini, mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, menyadari akan keberdosaan kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau berfirman, kuduslah kami, sebab Tuhan Allahmu kudus. Karena itu ya Tuhan, kami menyadari dalam 1 minggu yang sudah kami lewati, mungkin ada perkataan kami yang menyimpang daripada firman Tuhan, atau sikap kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama, atau bahkan ada pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami belum memberitakan Injil. Ampunilah kami jika kasih kami belum kami praktekkan dengan sungguh-sungguh. Ampunilah kami jika kami hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kami jika kami belum sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau menilik hati kami, dan perkenankanlah kami untuk sungguh-sungguh diperkenan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami yang datang dengan sungguh-sungguh memohon ampun daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan mentahirkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap tahtanya dengan rasa hormat dan sukacita, sebab Dialah yang kudus dan berkuasa, yang telah menebus kita di Kalvari. Bersama-sama, mari kita satukan hati, kita menyembah dan masyurkan namanya. Mulia bagi namanya.
tinggalkan tata mulia. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, 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 mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Mari jemaat Tuhan, kita lepaskan segala beban dan rasa lelah kita. Biarlah bibir dan hati kita memasyurkan kebaikan dan keagungan namanya. Mari kita bersorak memuji Dia dengan sukacita. Dengan bertepuk tangan, kita nyanyikan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.
mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, melainkan menggerakkan kita untuk pergi mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Bersama kita pujikan, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Saya undang jemaat berdiri. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memohonkan belas kasihan dan hikmat-Mu bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa tugas amanat agung bukanlah tugas yang mudah. Akan tapi ya Tuhan, seringkali kami bukan saja menganggapnya tidak penting, akan tapi terkadang kami melupakannya. Di bulan misi ini ya Tuhan, pada minggu yang pertama di bulan yang ke-8, kami akan kembali diingatkan betapa pentingnya misi yang berkesinambungan, misi yang integral, saling menopang satu dengan yang lain. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap kami. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan hampa, tapi ditegur, dikuatkan dan diarahkan lewat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, satu nama yang kami yakini dan percaya kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Baik ya. Nah saudara, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8 ya. Itu berarti sudah 8 bulan kita menjalani tahun ini dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam persiapan Natal ya dan juga HUT gereja. Nah saudara,
dalam bulan misi ini seperti pada tahun sebelumnya, kita akan membahas tema-tema berkaitan mengenai misi ya. Dan puncaknya nanti Elion akan menyelenggarakan malam misi yang akan mengundang seorang pendeta mantan model kalau tidak salah ya, namanya Pendeta Tracy Trinita ya, orang Bali ya. Nah, saudara, nanti akan banyak acara yang diadakan, dan oleh karena itu untuk pengantar dalam minggu ini kita akan mengupas di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 dengan tema misi integral ya. Mari kita akan membaca di dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 ya, sebagai pendahuluan di dalam tema misi dalam bulan ini ya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai misi, banyak orang yang ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Kalau berbicara mengenai misi, banyak orang yang berpikir, itu tugas hamba Tuhan, itu tugas si misi ya. Saya masih ingat dulu di Elion Rungkut ada si misi yang kemudian akhirnya mereka membubarkan diri begitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah bingung mau ngapain begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan, apakah tugas misi ini tugasnya si misi atau tugas hamba Tuhan? Jawabannya adalah tentunya Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan pergilah, dan konteksnya adalah kepada semua murid atau semua orang percaya. Nah, saudara, kalau saudara menyadari kebenaran itu, maka kalau ngomong misi sebenarnya kita tidak bisa luput, saudara ya. Kalau itu amanat agung, berarti itu akan dituntut pertanggungjawaban nanti ya, bahwa Tuhan itu akan menuntut itu di hadapan kita ya. Nah, saudara, tapi sebelum saya membahas mengenai tema ini, saya penasaran saudara ya, karena topik kita ini berbicara mengenai misi yang integral. Integral itu artinya antara pengabaran Injil dan juga tindakan secara sosial itu saling menopang dan saling nampak begitu ya. Nah, iseng-iseng saudara, dalam persiapan saya tanya AI saudara ya. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang susah menjadi Kristen? Ya, mengapa orang susah menjadi Kristen? Ada 7 jawaban, dan kedua paling tinggi adalah yang paling pertama dituliskan alasannya karena kesusahan di muka bumi ini tidak kunjung hilang, sehingga orang berpikir untuk apa saya jadi orang Kristen, toh tetap susah begitu ya. Dan alasan yang kedua yang saya kutip ini adalah kemunafikan agama. Dikatakan di situ pengalaman negatif dengan orang-orang Kristen yang menyakitkan, penghakiman dan kemunafikan, sehingga membuat banyak orang menjauh dari kekristenan ya. Artinya di situ dikatakan bahwa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen karena orang Kristen itu sendiri dikatakan belum bisa menjadi berkat ya. Dan yang muncul adalah apa? Penghakiman terhadap sesama, kehidupan yang munafik, kemudian akhirnya dijauhkan ya. Dulu waktu saya masih kecil ada satu istilah namanya NATO ya. Ini kalau seumur-umur saya pasti tahu ya. NATO itu artinya no action, talk only ya. Banyak kali orang mengadakan seminar tentang misi, berbicara di mimbar tentang misi, membaca banyak buku tentang misi, tapi permisi bertanya, apakah misi itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata? Ini yang jadi masalah saudara ya. Kalau sudah melihat dalam teladan pelayanan Yesus, di mana Yesus berada, dia ketika memberitakan Injil selalu disertai dengan apa saudara? Mujizat dan kesembuhan. Artinya apa saudara? Yesus bukan saja menjangkau mereka secara rohani dan bukan saja mengajar mereka secara rasio, mereka bisa mengerti, tapi kemudian Tuhan Yesus memenuhi kedahagiaan mereka, kelaparan mereka. Bahkan kalau saudara masih ingat ketika Yesus mengajar di atas orang-orang
yang ada 5.000 orang. Alkitab katakan apa saudara? Ketika dia mengajar, bukan hanya mengajar, dikatakan dia juga memikirkan bahwa orang-orang ini belum makan gitu ya. Nah, permisi bertanya sebelum saya lanjut khotbah, ini sudah makan belum semua ini? Kalau lihat mukanya sih belum kelihatannya ya. Sudah makan belum? Ada yang gini, ada yang gini gitu ya. Banyak kali gereja dikatakan hanya memikirkan aspek rohani, aspek rasional, tapi tidak membahas mengenai aspek sosial. Itulah kenapa gereja kemudian memikirkan bagaimana misalkan jemaat datang ketika sudah beribadah, dipuaskan secara rohani, kemudian pulang bisa bersekutu sambil minum teh, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Aspek sosial ya. Itulah kenapa saudara banyak orang Kristen kemudian dianggap, Allah, kamu hanya ke gereja untuk dirimu sendiri, bukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah ingin menginjili seorang ibu, lalu kemudian orang ini sudah saya injili ya berulang-ulang. Bahkan di saat dia sakit kritis, saya datang ke ICU dan saya injili, dan ketika itu dia mau percaya. Tapi kemudian setelah kembali ke rumah, imannya kembali lagi, yaitu tidak beriman gitu ya, atau tidak mau percaya. Lalu ketika saya cari tahu kenapa kok ibu ini begitu keras untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu jawabannya adalah karena tiap hari dia melihat ada orang Kristen di depan matanya yang tidak punya kesaksian yang baik. Tiap hari di depan matanya dia menyaksikan orang Kristen yang mengaku Kristen, yang dikatakan melayani Tuhan, bahkan giat ke gereja, tapi begitu jahat terhadap dia. Itulah kenapa saudara kadangkala misi tidak akan bisa tercapai kalau orang percaya sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kenapa kalau saudara melihat, saya ambil sebuah definisi dari sebuah buku ya. Buku yang ditulis oleh seorang yang namanya adalah Rene Padilla ya. Dia adalah seorang penulis rohani dan dia dijuluki sebagai The Fathers of Integral Mission ya. Dalam bukunya dia menulis What is Integral Mission ya. Dia menuliskan bahwa definisi integral misi adalah proklamasi atau pemberitaan Injil sekaligus demonstrasi atau tindakan sosial dari kabar baik Yesus Kristus. Artinya dimanapun Yesus memproklamirkan firman Tuhan, selalu ada sisi lain yaitu sosial yang sering kali dia lakukan. Waktu dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan. Ya, aspek sosial. Dia memberitakan Injil, dia memberi makan. Dia memberitakan Injil, lalu kemudian dia mengajak mereka. Ada sebuah aspek relasi di situ ya. Itulah kenapa saudara kalau berbicara mengenai integral mission, mengutip dari Bapak Rene ini dikatakan tidak bisa gereja itu kemudian mengatakan aku fokus di pemberitaan Injil saja, pelayanan sosial itu bukan kerjaanku. Aku fokus di pemberitaan Injil atau di pendidikan saja, memenuhi aspek rasio dan aku tidak memikirkan aspek rohani. Tidak bisa saudara ya. Kalau kita melakukan ini maka mengutip apa yang dikatakan oleh William Barclay, ini adalah pincang, mengebiri ya kebenaran. Artinya apa saudara? Kalau kita melakukan misi yang bersamaan, yang saling menopang antara pemberitaan Injil, kemudian antara pengajaran, antara kemudian membantu orang lain dalam konteks sosial, maka akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Nah, karena itu saudara, apa itu misi integral ya? Secara definisi artinya pelayanan holistik yang menyeimbangkan antara pemberitaan Injil atau kata-kata dan kepedulian sosial atau perbuatan ya. Saya mau tanya saudara, kalau ada orang, kalau saudara ketemu orang itu ya, ngomong terus, tapi tidak ada juntrungannya. Kira-kira apa yang saudara dalam benak saudara? Saudara akan ngomong apa dalam hati? Apa? Ada seorang lause bilang, kok Pak Aman lama sekali tidak ngomong modelmu gitu ya. Kalau Pak Tong bilang rupamu gitu ya. Artinya apa saudara? Kalau hanya ngomong-ngomong siapapun bisa saudara ya. Tapi Injil itu berbicara mengenai ada perkataan, kemudian ada tindakan. Itu aspek sosial. Itulah kenapa saudara banyak orang Kristen hanya sebatas di pemberitaan firman, mengabarkan Injil, mengajak. Tapi sudah sampai di situ. Tidak ada aspek sosial, kesaksian, kemudian kemurahan hati yang dinyatakan gitu ya. Atau kepedulian. Inilah yang akan kita bahas dalam Matius pasal yang ke-9 ya.
Kalau sudah membaca di situ dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nampaknya Yesus begitu giat memberitakan Injil, dan kalau saudara tahu secara peta ya, pelayanan Yesus itu berkisar di Danau Galilea ya. Danau Galilea itu besar sekali ya, saking besarnya itu kalau saudara berdiri di sini, saudara tidak lihat daratan di sana ya, hanya satu garis begitu ya. Dan Yesus secara historis melayani di kota-kota di seputar Danau Galilea ya, atau ada yang menyebutnya Laut Galilea. Dan dikatakan bahwa dia mengajar di situ, ada desa, ada kota. Kemudian dikatakan dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mempertegas bagian ini saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak William Barclay. Dia mengatakan bahwa dalam konteks Matius 9 ini dikatakan pelayanan Yesus itu dia menggabungkan antara perkataan, pemberitaan Injil dengan tindakan nyata atau aspek sosial. Sehingga yang terjadi adalah apa yang terjadi saudara, dia mengintegralkan, saling menopang satu dengan yang lain ya. Dan yang dia kupas dari ayat 35 adalah dikatakan ada dia menyentuh rasio ya, mengajar, kemudian rohani ya, memberitakan Injil untuk mempertobatkan, kemudian aspek fisik manusia yaitu apa, memberikan mujizat, memberikan makanan dan lain sebagainya ya. Ini yang terjadi. Nah saudara, menurut saudara kira-kira gereja lebih banyak di mana? Kebutuhan rasio, rohani atau fisik manusia? Kalau mau jujur, lebih banyak kita programnya adalah rasio dan rohani. Kenapa? Karena proyek fisik manusia itu biasanya budgetnya besar, betul enggak? Saya coba hitung-hitung ya, kalau memberi makan orang, bayangkan kalau 5.000 orang, satu orang dapat satu bakpao ya. 5.000 misalkan satu bakpao Hongkong itu berapa harganya? Itu kira-kira paling tidak 10.000 ya, dapat ya. Hendra tahu enggak? Satu bakpao 10.000. Kalau 10.000 kali 5.000 berapa? Saudara hitung sendiri ya, karena ini pengusaha kan tahu. Jumlahnya besar. Bahkan seringkali kita menghitung itu lalu kita mulai takut. Untuk apa konsumsi semahal itu? Untuk apa makan semahal itu? Ada satu aspek yang seringkali kita lupakan, bahwa ketika kita bersosialisasi, kan dalam tradisi Chinese itu biasanya harus ada apa? Sesuatu yang disajikan, betul enggak? Itu sebenarnya hanya alat untuk kita berkomunikasi ya, tapi saya tidak akan menekankan tentang hal makanannya, tapi aspek sosialnya ya. Itulah kenapa kalau kita melihat pola misi dari Tuhan, kalau kita melihat yang pertama, pola yang Yesus pakai adalah pola yaitu keteladanan pelayanan Yesus. Kalau kita melihat yang pertama adalah pola yang Tuhan pakai ketika dia mengadakan pelayanan misi, dia mengajar saudara ya. Jadi artinya misi itu dimulai dengan pengajaran. Nah saudara, ini sangat penting karena pengajaran itu menjangkau dan membuka aspek rasio untuk bisa menerima ya. Mana mungkin orang itu bisa menerima kalau rasionya saja tidak sampai ya. Banyak orang Kristen dibilang irasional ya waktu menjelaskan firman Tuhan. Kemudian banyak orang dunia mengatakan orang Kristen itu irasional karena tidak bisa menjelaskan. Pertanyaannya adalah apakah karena firman Tuhan itu tidak masuk akal atau orang yang menjelaskannya itu yang tidak mampu? Jawabannya adalah karena orang yang menjelaskannya itu tidak diperlengkapi atau tidak mau memperlengkapi diri sehingga menjelaskannya itu salah-salah ya. Misalkan ada yang tanya, kalau Allah Tritunggal itu mana lebih tinggi? Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak? Yang bisa jawab tak kasih tiket gratis ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mana lebih tinggi? Wes aku tak boleh. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada yang lebih tinggi. Ya, dalam ajaran doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus digambarkan seperti triangle, sama. Ya. Dengan pribadi yang berbeda tapi mempunyai kesatuan begitu ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan itu salah satu contoh kadang-kala kita susah menjelaskan, kemudian orang bilang, alah agamamu tidak masuk akal. Bukan agama kita tidak masuk akal, kitanya yang kurang mampu. Ya, kadang-kala kita ikut seminar, diutus, ikutnya pun separuh-separuh. Buka Zoom, banyak ketiduran daripada dengernya, ya kan? Nah, saudara, sehingga kita dapatnya itu tidak lengkap begitu ya. Sehingga kalau orang tanya kita tidak bisa jelaskan dengan baik. Nah, tapi Yesus menggunakan pendekatan ini, pengajaran, yaitu apa? Dia menjangkau rasionya orang, ya. Ketika orang di luar sana kemudian bisa menerima dengan akal, kemudian dia masuk yang kedua, yaitu apa? Dia baru beritakan tentang Injil. Ya. Dan ketika Injil itu diberitakan, itu menyentuh hati mereka. Dari otak kemudian lari ke hati. Dan itu yang terjadi adalah kemudian bukan saja mereka kemudian akhirnya bisa menerima Tuhan Yesus dalam aspek rohani, lalu muncul yang ketiga, yaitu dia membantu masalah mereka. Dalam konteks ini adalah dia ada yang sakit disembuhkan, ada yang dalam permasalahan kemudian ditopang dan lain sebagainya. Artinya aspek yang ketiga adalah menyembuhkan atau menolong, begitu ya. Nah, saudara, kerap kali 3 aspek yang Tuhan pakai ini dilupakan oleh gereja. Seringkali gereja itu menekankan salah satunya, ya. Tapi saya bersyukur Elion ini ada aspek yang pertama, kalau kita melihat pemberitaan Injil, ya, pengajaran kita ada sekolah, ya, namanya SKE, ya. Kemudian kalau berbicara mengenai memberitakan Injil, ada banyak program-program rohani yang kita lakukan, ya. Salah satunya adalah EBS dan lain sebagainya yang kemudian memperlengkapi kita. Dan menyembuhkan atau menolong ini secara harafiah ada namanya polielion, ya, untuk menyembuhkan yang sakit. Tapi di lain sisi untuk menolong orang lain mungkin ini yang kita terbatas, ya. Itulah kenapa saudara, ketiga hal ini tidak boleh gereja itu memilih salah satu. Oh, aku fokus di pendidikan saja, tidak bisa. Oh, aku fokus di rumah sakit saja, tidak bisa. Oh, aku fokus di pemberitaan Injil saja, ya. Saya jadi ingat, saya pernah diceritakan seorang senior, ya, majelis, dia bilang dulu, Pak, di Elion itu ada training namanya EE, ya. Saudara enggak tahu ada yang ikut enggak? EE itu singkatan daripada Evangelization Explosion, ya, ledakan penginjilan. Dia mengatakan bahwa ketika ikut gelombang demi gelombang itu banyak yang ikut. Tapi ketika sesi praktek kabur semua katanya. Waktu dapat teori itu yang datang banyak, tapi ketika gurunya ngomong nanti datang kita akan praktek, itu mulai protol katanya, ya. Artinya apa saudara? Ternyata jemaat Elion ini masih tidak berani untuk memberitakan Injil. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengevaluasi diri. Dan saya sadar bulan ini saya belum memberitakan Injil. Ya, kemarin hampir mau memberitakan Injil, sudah janjian saya mau datang, tapi ibunya itu kemudian membatalkan karena dia harus ke rumah sakit. Bulan ini saya belum memberitakan Injil, ya. Nah, saudara, kita harus mengevaluasi diri kita. Saya jadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun. Saya sudah memberitakan Injil kepada siapa saja, atau saya tidak pernah memberitakan Injil. Itu sesuatu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, begitu ya. Kenapa? Karena sebagai gereja, gereja ini kan artinya 2. Eklesia dalam arti gereja, bangunan, juga berbicara mengenai kumpulan orang percaya, berarti kita. Ya, apakah kita sudah atau lebih mementingkan, oh aku tidak mau pemberitaan Injil, aku lebih senang belajar. Jadi diisi terus firman Tuhan. Makanya orang Kristen lama-lama seperti penyakit namanya hidrosipalus, ya, kepalanya gede. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, tapi tidak pernah dipraktekkan. Saya jadi ingat seorang jemaat saya yang pernah saya layani, dia kemudian menikah dan kemudian hamil dan kemudian dia akan melahirkan. Saya masih ingat ketika akan melahirkan, karena dia pendidikannya dari luar negeri, segala sesuatunya itu dia harus bisa jelaskan dengan rasio. Dia beli buku untuk persiapan melahirkan anak, itu ada 4-5 buku, dia baca semua. Tapi ketika sudah saatnya akan melahirkan, Nun Sewu tanya, ya, masih ingat enggak dengan isi bukunya? Sudah lupa saudara. Yang ada cuma teriak-teriak, gitu ya, kemudian melahirkan.
Kadang-kala demikian juga orang Kristen, saudara ya. Kita sudah baca firman banyak, kita sudah mengerti banyak, tapi giliran untuk mempraktekkan, itu kita susah begitu ya. Makanya saudara, tanpa sadar kita sedang mengebiri misi Kristus di muka bumi ini. Mungkin kita bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus belum datang? Kan syaratnya Yesus datang adalah semua orang sudah mendengar Injil. Pertanyaannya sekarang, semua orang itu termasuk pembantu kita di rumah. Semua orang itu termasuk orang tua kita. Semua orang itu termasuk mungkin air susu kita. Semua orang termasuk anak-anak kita. Semua orang itu termasuk siapa? Cucu cicit kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengabarkan Injil kepada mereka? Ada orang kadang ke gereja tenang-tenang saja dia datang. Tapi sementara mungkin orang yang dia kasihi sedang berjalan menuju kehancuran. Kalau ada orang yang sedang berjalan ke jurang, jangankan itu saudara kita, siapapun saudara. Kalau kita tahu dia akan jatuh ke jurang, kita akan tarik dia, bukan? Tapi tanpa kita sadar kadang kita membiarkan hal itu terjadi. Itulah kenapa saudara, kalau kita melihat dasar daripada misi dilanjutkan di ayat selanjutnya. Yaitu apa saudara? Dasar dari misi itu disebutkan di ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi dasar daripada misi itu adalah apa saudara? Harus ada gerakan belas kasihan atau digerakkan oleh belas kasihan. Kalau orang tidak punya belas kasihan, maka dia tidak akan bisa mengasihi jiwa-jiwa. Kalau orang tidak bisa mempunyai kasih, dia tidak mungkin akan tergerak oleh belas kasihan gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya jadi ingat satu kali di Cungkuo itu gempar ya, satu video tentang seorang anak yang kemudian tidak tahu gimana, dia tiba-tiba merangkak keluar dari rumahnya, lalu tanpa disadari ada orang atret mobil, lalu anak ini kelindas, ya, terlindas oleh mobil itu. Ini heboh di China ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu. Waktu terlindas, yang bawa mobil itu tidak sadar bahwa dia sudah melindas seorang anak. Dan dia jalan lagi sekali lagi dan terlindas lagi sekali lagi saudara ya. Dan singkat cerita lalu anak itu terkapar di pinggir jalan. Dan menurut video yang saya lihat di CCTV itu dikatakan ada 19 orang yang lalu lalang. Karena rumahnya itu di dekat pasar. Lalu timbul pertanyaan, berapa orang yang menolong anak ini? 1 orang. Ada yang kelihatan lihat anak itu kemudian menghindar. Ada yang lihat anak itu sedang berdarah-darah kemudian lihat sebentar dan pergi. Ada orang yang sudah lihat dari jauh kemudian cepat-cepat memutar arah begitu ya. Lalu tiba ada seorang ibu yang pekerjaannya adalah tukang sampah, cleaning service. Itu ibu yang menyelamatkan anak ini. Kemudian dibawa anak ini, kemudian dipanggil orang tuanya. Dan akhirnya anak ini dimasukkan ke dalam rumah sakit dan dimasukkan di ICU hampir 2 minggu. Dan seluruh China menjadi heboh. Kenapa? Karena ini menjadi peristiwa besar pada saat itu. Yaitu apa? Orang sudah tidak punya belas kasihan. Orang sudah tidak memikirkan sesamanya. Bayangkan ada 19 orang, hanya 1 yang kemudian tergerak untuk membantu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saudara bisa mengatakan, oh itu kan orang belum percaya, tidak mengenal Tuhan. Bisa enggak orang Kristen juga demikian? Sangat bisa. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan saudara. Jangankan untuk memenangkan mereka. Ada saja orang yang mungkin baru duduk di tengah-tengah saudara ya. Yang mungkin saudara anggap ya mungkin berbeda dengan saudara. Itu saja mungkin saudara akan mengambil jarak tanpa disadari ya. Misalkan ada orang-orang yang pemulung atau apa ada di tengah-tengah saudara. Mungkin kita belum terbiasa ya. Itulah kenapa saudara dasar dari misi harus digerakkan oleh belas kasihan. Kenapa? Karena di ayat sini dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergerak seperti apa? Kalau saudara lihat dalam bahasa Grekanya ya, kata splagnisoma itu artinya seperti isi perut itu, ya mau keluar, ya. Tadi di KU1 saya waktu ngomong begini ada yang senyum-senyum dikira mencret ya, bukan mencret saudara ya.
isi perut itu mau keluar. Artinya itu lihat orang saking kasihannya, perutnya itu sudah kayak mual begitu, kayak gimana, ndak enak begitu ya. Nah saudara, kenapa digambarkan dengan menggunakan kata ini, dan kenapa kata yang dipakai di situ adalah menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Inilah yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus melihat orang yang tidak mengenal Tuhan itu, ketika Yesus melihat orang yang belum percaya itu, dikatakan hatinya begitu gundah gulana, seperti perutnya itu, isi perutnya mau keluar saudara. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi mereka. Kapan terakhir saudara berbelas kasihan kepada orang-orang di sekelilingmu yang belum percaya kepada Tuhan? Kapan terakhir engkau mengingat orang itu dan menyebutnya dalam doa saudara dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Saya sampai hari ini punya PR, mertua saya yang perempuan belum mengenal Tuhan. Meskipun saya bolak-balik bawa ke Alen Rungkut, saya pernah injili dia, tapi sampai hari ini dia belum percaya kepada Tuhan. Ketika saya tanya, Mama mau percaya Tuhan, dia cuma senyum-senyum. Dan di sana itu lucu ya, ada hari tertentu yang dia harus ke tempat sembahyang. Istilahnya itu hari di mana singa itu buka mulut ya. Jadi di kuilnya itu ada upacara singa buka mulut. Jadi dia suka ikut begitu ya. Nah, kalau singa buka mulut, minta kasih persembahan, make a wish, dapat berkat gitu ya. Nah saudara bayangkan waktu dia di Surabaya, dia masih ingat singa buka mulut di sana, di Medan gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena hatinya belum percaya. Ya. Nah saudara, dan itu tugas kami untuk mengabarkan, bukan mempertobatkan saudara ya. Lalu permisi bertanya, sudahkah engkau memenangkan anak-anakmu, menantumu, adik-adikmu, kokomu, bahkan orang tuamu? Itu bukan tugas orang lain, tugas saudara. Ya, apakah saudara waktu lihat saudaramu yang belum mengenal Tuhan itu seperti Yesus muncul belas kasihan yang luar biasa, seperti isi perut ini mau keluar? Kenapa? Karena orang ini belum mengenal Tuhan. Ataukah saudara tenang-tenang saja, tidak ada rasa bersalah, tidak ada satu kerinduan? Saudara, kalau kita melihat anugerah Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini, itu karena belas kasihan orang kepada kita. Ketika kita sampai pada hari ini, ada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita, yang kemudian menginjili kita, memenangkan kita, mengingatkan kita, bahkan menuntun kita sampai pada hari ini. Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Jawa, kira-kira pada tahun 1994. Saya belum pernah pergi ke Jawa. Pertama kali saya pergi ke Pulau Jawa, saya turun di Jakarta, saudara. Saya masih ingat waktu itu, waktu saya turun naik kapal, turun di pelabuhan, kemudian masuk di kota, saya lihat kenapa kok banyak tentara. Kok banyak tentara lagi berjalan-jalan atau menjaga di pinggir jalan. Ternyata waktu itu lagi ada peristiwa gedung PDI itu direbut. Ya, dan waktu itu semua Tenglang itu sembunyi. Saya sama teman saya malah jalan di jalan raya saudara ya. Dan makanya orang liatin terus, ngapain ini dua orang ini ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu pertama kali saya datang ke Jawa. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Saya masih ingat ya. Ada ketemu saudara-saudara papi saya, kemudian dinasihati, dikuatkan. Yang lucu adalah ada encek saya itu ya, lalu ngomong dengan bahasa Jawa ya. Dia ngomong setengah jam, kemudian saya cuma senyum-senyum. Dan dia ngomong, kamu ngerti bahasa Jawa? Nggak ngerti, saya bilang ya. Jadi kemudian diterjemahkan lagi bahasanya, kemudian saya baru mengerti. Singkat cerita, kemudian saya berangkat lagi dari Jawa Tengah, pergi ke Saat Malang gitu ya. Saya masih ingat waktu itu naik travel, kemudian salah diantar lagi, ditaruh bukan di Saat Malang, tapi di Sekolah Alkitab Beji di Batu gitu ya. Jadi bayangkan saya subuh-subuh diturunkan di situ, terus salah lagi, kemudian saya harus cari kendaraan balik lagi, sampai saya di Saat Malang itu jam 4 pagi. Waktu jam 4 pagi pintunya tertutup, saya belum bisa masuk gitu ya. Tapi Tuhan pakai orang-orang tertentu yang bisa membantu saya dalam hidup. Kemudian diproses di Saat dan sampai pada hari ini. Di Elion juga Tuhan pakai orang-orang yang luar biasa untuk membentuk saya.
Artinya apa saudara? Kalau dalam hidup Anda semua ada campur tangan orang lain, permisi bertanya, adilkah kalau engkau dibantu oleh orang lain untuk sampai pada saat ini, lalu engkau sama sekali tidak mau terbeban membantu orang lain, khususnya ketika tahu bahwa dia itu belum percaya kepada Tuhan. Alangkah jahatnya kita, bukan? Kita pengen orang bantu kita, tapi kita tidak mau membantu orang lain. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita harus punya yang namanya compassion, belas kasihan ini. Kita harus seperti Tuhan, punya belas kasihan, dan belas kasihan inilah yang menjiwai akan misi. Nonsen kalau orang misi tidak punya belas kasihan. Kenapa? Karena mereka hanya akan melihat jiwa itu sebagai angka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa apa yang Yesus lihat. Yesus tidak pernah melihat mereka, orang-orang banyak yang datang kepadanya, hanya seperti angka-angka atau orang-orang yang dianggap sebagai massa yang mengganggu atau sesuatu yang mungkin akan membuat pekerjaannya tambah rumit begitu ya. Tapi belas kasihan itulah yang membuat dia, bahkan anak kecil yang mau datang cari dia katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Padahal dihalangi oleh para muridnya. Artinya apa saudara? Kita harus punya belas kasihan Tuhan. Kalau ini belum ada, tidak mungkin kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kalau kita menginjili orang lain, kita akan ditolak, kita akan dicaci, kita akan dimaki. Dan dengan demikian kemudian kita menjadi putus asa. Dalam pengalaman saya menginjili orang, saya pernah diusir, saya pernah kemudian dimarahi, saya pernah kemudian ditolak, tidak dibukakan pintu, pernah ya. Tapi saya belum seperti senior-senior saya yang memberitakan Injil. Ada pendeta yang saya kenal yang ketika memberitakan Injil dia dijotos sampai bengkak begitu ya. Benar-benar mengalami secara fisik. Nah saudara, Yesus melihat bahwa jiwa-jiwa itu berharga. Inilah kenapa misi harus dilandasi dengan kasih Tuhan. Karena dengan kasih Tuhan baru kita bisa mempunyai belas kasihan. Nah saudara, dan yang terakhir di ayat 36 bagian B, di situ diungkapkan, yaitu apa? Sasaran daripada misi integral itu. Yaitu apa? Manusia yang lelah dan terlantar. Itu digambarkan di dalam ayat ini ya. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, saya iseng-iseng cari tahu apa sih arti lelahnya di sini ya. Ternyata konteksnya adalah mereka waktu itu berada dalam penjajahan. Rakyat itu mendapat tekanan secara segala sisi, ekonomi, sosial. Mereka dianaktirikan, mereka tidak dianggap. Kemudian yang terjadi adalah banyak orang-orang yang mengikut Tuhan. Kemudian mengalami tekanan hidup, ya, apalagi ditambah dengan sakit penyakit. Dan tidak ada seorang pun yang mempedulikan mereka. Yang sakit mati ya sudah dikuburkan. Tidak ada yang care terhadap mereka. Dan kepada orang-orang yang demikian Yesus memberitakan Injilnya. Kepada orang-orang yang lelah secara sosial dan fisik. Kepada orang atau komunitas yang mementingkan strata. Ya kan kalau orang Yahudi itu sangat mementingkan strata kedudukan. Kalau yang atas tidak mau bergaul dengan yang bawah. Yang bawah bersama-sama dengan yang bawah. Sehingga seolah-olah ada gap yang tidak terhubung. Itulah kenapa saudara firman ini diberitakan kepada mereka yang dalam kondisi lelah secara sosial dan fisik. Saya rasa ini up to date ya. Saya lihat Anda yang datang ini kan penuh dengan kelelahan secara fisik. Amin. Apalagi secara rohani, betul? Ada orang yang lihat gini tapi kosong matanya, itu kelihatan. Ya. Lihat tapi kosong pandangannya. Kenapa? Lagi membayangkan nanti pulang ini enak makan sate padang ini ya. Atau lagi lihat tapi memikirkan masalahnya. Tunggakan-tunggakannya. Apa yang harus dibayar. Kemudian itu menjadi sesuatu yang mengalihkan fokus kita. Saudara, permisi saya mau mewartakan lewat mimbar ini. Yesus bisa memberikan jalan keluar. Lelah ya. Kemudian yang kedua adalah terlantar. Ya, terlantar yang dimaksud di sini adalah terlantar secara rohani, yaitu apa? Seperti saya katakan tadi, pemimpin Yahudi memikirkan golongannya sendiri.
Kemudian para pejabat memikirkan golongannya sendiri sehingga rakyat ini tidak ada yang ngurusi. Ya, sehingga yang terjadi adalah mereka hidup dalam aturan yang kaku, yang kemudian salah itu dikucilkan, atau hanya orang yang punya uang yang bisa melakukan ketentuan agamawi. Itulah kenapa akhirnya rakyat ini dibiarkan dan dia mengalami kelaparan secara rohani. Nah, kepada konteks yang demikian Yesus memberitakan berita ini. Saya rasa ini mirip dengan kita sekarang, bukan? Banyak orang yang datang ke gereja tapi hanya sebatas formalitas. Waktu datang hanya duduk memuji Tuhan pun artinya kurang begitu bersemangat. Kenapa? Karena mungkin banyak sekali merasa, aku kok begini, kok tidak ada yang bantu aku kok terlantar begitu ya. Tapi jemaat ini hebat ya. Dalam pengalaman pelayanan saya ada jemaat yang suka menghandle sendiri masalahnya. Ketika sudah selesai baru lapor sama Pak Aman ya. Ada yang ketika dia struggle saya tahu bahwa dia sedang bergumul ya di pengadilan ya, ketika dia akan pisah ya, tapi setelah selesai baru dia panggil Pak Aman. Pak Aman, saya mau kasih tahu kami sudah pisah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita merasa kuat mungkin ya. Tapi lewat mimbar ini saya mau katakan, tidak saudara, kitalah orang yang letih itu, kitalah orang yang terlantar itu. Dan kalau kita mendapatkan anugerah itu, apalagi orang di luar sana. Ya, itulah kenapa saudara, dalam bagian ini sebenarnya Yesus ingin mengatakan, akulah jawaban dari segala sesuatu itu. Jesus is the answer. Yesus adalah jawabannya. Kenapa? Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, ini berita yang sama diberitakan kepada saudara dan saya sebelum kita menunaikan misi Tuhan. Permisi bertanya, kita masih membawa beban apa tidak? Satu cerita yang sering kali saya tidak akan lupa, yang diceritakan oleh dosen saya adalah suatu hari dikatakan ada seorang bapak petani yang habis panen padinya. Kemudian karena ini di kampung, dia memikul hasil panennya itu dengan begitu berat dan dia berjalan tertati-tati sepanjang jalan di desa itu. Kemudian tidak lama dari belakang ada bunyi tetet tetet, ada mobil pickup yang lewat, ternyata itu adalah tetangganya dari bapak itu. Dan karena tetangganya ini kasihan, kemudian dia bilang, Pak ayo naik pickup saya bawa bersama-sama, toh rumah kita kan tetangga. Lalu naiklah bapak itu memikul padi yang berat itu, kemudian pemuda yang bawa mobil itu pun jalan. Tapi satu hal yang bikin dia aneh adalah kenapa bapaknya di belakang begitu ya. Dan dia masih mendengar begitu ya. Ternyata meskipun bapak itu di belakang pick up, satu tangan pegang besinya pick up itu, ini tetap memikul beban padi itu meskipun di dalam mobil. Sehingga yang terjadi adalah saudara, pemuda itu mengatakan, bapak taruh bebanmu itu dan duduklah di depan bersama dengan aku. Dan kemudian bapak itu pun menaruh dan pindah ke depan. Nah saudara, saya bilang itu mirip kita bukan? Meskipun kita bolak-balik berdoa kepada Tuhan, tapi beban yang sama tetap kita tahan, kita tidak mau cerita kepada Tuhan, kita tidak mau merepotkan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah kita berdoa, kita merasa makin lemah, makin berdoa kita merasa beban kita tambah berat. Kenapa? Karena kita tidak lepaskan beban itu. Padahal Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan bukan itu saja, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau saudara lagi sumpah, ingat ayat ini. Ya, kalau saudara lagi sumpah, ingat ayat ini. Saya pernah kasih ayat ini ke seorang ibu ketika suaminya dioperasi di luar negeri dan sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan dia katakan, Pak terima kasih ayat ini menguatkan saya. Dan satu ayat lagi Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita jadi orang Kristen ikut Tuhan lalu tetap dalam letih dan lesu, itu kita rugi saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menjanjikan bukan? Kalau Yesus mengatakan kamu ikut aku akan memberikan kekuatan kepadamu, berarti kita klaim janji Tuhan itu. Jangan pernah kita merasa, aku kuat kok menghadapi semua ini. Nah saudara, misi tidak akan terjadi kalau sang pelaku misi belum beres ya. Itulah kenapa
kita harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan menyadari, sudahkah saya menaruh beban saya di bawah kaki Tuhan? Sudahkah Yesus itu menopang beban-beban saya? Sehingga yang terjadi adalah saya bisa menceritakan itu kepada orang lain. Saya sering mengamati orang yang bersaksi ya. Tipe yang pertama adalah kalau yang bersaksi itu, yang dia saksikan itu kehidupan sehari pokoknya. Ya, apapun dia akan saksikan dan itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi ada tipe yang kedua adalah dia jarang cerita. Kalau dia cerita adalah poin-poin penting atau event-event penting dalam hidupnya. Tapi ada tipe yang ketiga adalah dia disuruh kesaksian tidak mau, ya, ditekan-tekan tidak mau. Tapi sampai satu waktu di mana dia mengalami satu peristiwa yang besar, tidak disuruh pun dia kesaksian. Dan dia menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya tidak tahu saudara tipe yang bagaimana. Tapi poin saya adalah saudara, ketika kau mengalami anugerah Tuhan, ketika Tuhan berjanji dia memberikan pertolongan, maka permisi bertanya, apakah engkau sudah menjadikan Yesus sebagai jawaban dalam hidup saudara? Nanti kita akan lihat presentasi mengenai pembangunan Elion. Waktu lihat angkanya tadi, saya rodok kaget saudara. Meskipun saya sudah tahu. 26 miliar dan 11 apa 12 miliar, ada 2 proyek. Jadi kalau digabungkan mungkin 30-an misalkan ya, 30-an miliar gitu ya. Kalau zaman sekarang mengumpulkan 30 miliar, menurut saudara masuk akal apa enggak? Secara manusia itu enggak masuk akal. Tapi saya juga menemukan ada jemaat mengatakan begini, Pak, di zaman saat susah-susah ini, aku sangat diberkati. Aku tidak pernah kesusahan untuk mendapatkan income. Bahkan sekarang aku kerepotan untuk menangani order yang banyak. Ada jemaat yang ngomong begitu. Ya, jangan tanya saya kerja apa ya, jangan tanya saya ya. Tapi ada yang bersaksi begitu dan saya katakan, wih hebat sekali. Gara-gara di kondisi yang sekarang dia buka pabrik saudara. Bayangkan di kondisi sekarang ini dia buka pabrik saudara. Dan dia bercerita, Pak saya tidak pernah dalam masa-masa ini kekurangan. Bahkan order itu banyak, bahkan kami nolak. Kenapa? Karena tidak sanggup. Kalau lihat begitu kadang kita iri ya. Padahal sama-sama di Elion, Tuhannya sama ya toh. Kok dia kayaknya lebih sukses, betul enggak? Ayo jujur, pernah enggak kita berpikir begitu? Tapi cara kerja Tuhan itu tak terselami. Mungkin kadangkala ada hal yang kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin kita ngomong, Tuhan kenapa aku harus mengalami jatuh bangun, dia kok lancar? Ya introspeksi diri, mungkin saja ada maksud Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Atau ada sesuatu yang perlu dikoreksi dan dibereskan dalam hidup kita. Itulah kenapa saudara, Yesus ingin mengatakan, I am the answer. Akulah jawaban daripada kelelahan, ketelantaran itu. Ya, itulah kenapa saudara sebagai kesimpulan, yang pertama, orang percaya atau gereja tidak boleh memisahkan penginjilan dan dengan aksi sosial. Artinya, misalkan, pokoknya segala kegiatan aksi sosial ditiadakan. Fokusnya di pengajaran dan pemberitaan Injil. No, ya harus benar-benar integral. Integral itu artinya apa? Secara simultan berjalan, saling menopang. Ya, dan inilah yang disebut sebagai misi itu, misi integral itu ya. Dan yang kedua, misi umat Kristen ya, yang menadani Yesus dikatakan memberitakan keselamatan, mendidik pikiran dengan kebenaran dan secara nyata turun tangan. Ya, jadi artinya bahwa orang Kristen itu harus terlibat dalam kehidupan di masyarakat. Orang Kristen harus benar-benar dirasakan garamnya itu. Ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, bila firman Tuhan ini memberkati kita. Sehingga yang terjadi adalah apa saudara? Ketika berbicara mengenai misi, maka kita ingat, oh iya, misi berbicara bukan saja mengenai pengajaran, pemberitaan Injil, tapi juga aksi sosial. Ya. Sehingga yang terjadi adalah secara simultan 3 komponen ini berjalan dan itu dinyatakan kepada dunia ya. Endingnya adalah apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi atau pelaku daripada misi itu? Apakah kita terlibat dalam pelayanan misi itu? Kenapa saudara? Karena saudara lihat loh ya, di depan Anda kan ada kursi-kursi kosong ya, betul enggak? Ada enggak isinya itu?
Itu bukan roh-roh loh isinya itu ya. Pertanyaannya sekarang, itu bangku kosong siapa yang tugas mengisi? Kalau saudara ngomong Pak Aman, tak siwai ya saudara ya. Kenapa? Bukan itu. Itu tugas bersama saudara ya. Yang mengisi kursi-kursi itu ya. Dan kami di Komisi Sekolah Minggu juga menangisi saudara. Kenapa? Karena gurunya banyak, muridnya sedikit. Kalau dulu kita masih ada sekolah yang bisa menyetor murid-murid. Dulu masih ada jemaat yang kemudian tiap tahun ada yang melahirkan. Sekarang coba lihat sekeliling Anda. Ono sing mau melahirkan. Itu semua kakek dan nenek sudah. Ya, tidak ada lagi calon-calon murid baru. Sehingga guru itu banyak. Sekarang kalau boleh saya bilang guru itu dalam masa kejayaannya ya. Tapi murid itu sangat sedikit. Sehingga kalau ibadah itu kayak sidang tesis itu loh ya. Jadi satu murid dikerumuni dosen-dosen gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kami terus mendoakan dan mendoakan. Dan tidak ada yang mustahil. Nah tugas itu adalah tugas kita bersama. Elion Rungkut sebentar lagi akan memperingati 25 tahun ya. Silver anniversary. Kalau bukan Tuhan yang berkarya, tidak mungkin akan ada sampai hari ini. Dan pekerjaan itu harus diteruskan. Bukan karena 1-2 orang, tapi karena pekerjaan Tuhan. Gereja yang mengandalkan 1-2 orang pasti tutup. Kenapa? Karena itu kemuliaan pribadi. Tapi kalau gereja yang mengandalkan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Karena itu saudara doakan gereja kita supaya bisa tambah hari, tambah jiwa ya. Nah sekarang PR-nya adalah coba lihat ke sampingnya. Oke? Lihat ke sampingnya. Nah, sudah hafalin mukanya silakan ke samping ya. Nah, kalau minggu depan tidak datang orang itu dosamu, tugasmu itu ya. Loh Pak kok kejam begitu? Ya, belajar untuk menjadi berkat ya. Jangan pakai istilah dosa lah, terlalu kejam. Itu kesalahanmu ya. Nah, ya, Pak Cahyo bilang, gampang lah bojoku sendiri ya toh. Pasti datang minggu depan. Nah, sebelah lainnya coba lihat ya. Kenapa? Karena jemaat sudah tidak peduli, gereja akan tutup. Kalau jemaat sudah tidak care satu dengan yang lain, maka ini gereja akan menjadi restoran. Bila firman Tuhan kita renungkan, dan bila firman Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanyakan pada dirimu, kapan terakhir engkau terlibat dalam pelayanan misi? Kapan terakhir engkau pakai hidupmu untuk berdampak bagi orang lain? Kapan terakhir engkau berkata, Tuhan, aku rindu orang itu dimenangkan bagi Tuhan, dan mendoakan orang itu? Jika belum saudara, berdoalah. Ingat, dasar daripada misi Tuhan adalah kasih yang berbelas kasihan. Mintalah kekuatan Tuhan, supaya kasih itu yang mendorong kau untuk memperhatikan orang lain dan mau mengabarkan berita baik itu. Bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita mempunyai tanggung jawab sebagai amanat agung. Dan kita mau menopang pemberitaan Injil itu dengan kasih kita, aksi sosial kita. Sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa secara integral terjadi. Berdoalah saudara. Saya minta Pak Teddy tutup kita dalam doa.
Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 sangatlah mulia, sangatlah mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang menaikkan syafaat kita. Yang pertama, kita mengingat untuk gereja kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan gereja kita. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari jemaatnya rindu mengabarkan Injil. Dan untuk menggenapkan amanat agung, khususnya kepada sanak famili dan keluarga mereka terlebih dahulu. Doakan untuk Yerusalem, supaya kau menangkan bagi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi pun akan diberikan kepadamu. Karena itu mari kita buka suara, bahkan kita doakan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Mungkin ada di antara jemaat yang keluarganya belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati supaya mereka bisa memenangkan Yerusalem mereka terlebih dahulu. Sehingga sungguh-sungguh Yudea dan Samaria akan menyusul selanjutnya. Berkati ya Bapa, kami rindu supaya Tuhan pimpin sertai, berikan semangat, berikan kekuatan, berikan kasih yang sungguh-sungguh. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita mengingat tuh bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa kondisi sekarang tidaklah baik-baik saja. Kita mendoakan khususnya ada isu yang beredar bahwa di bulan Agustus ini akan terjadi demo besar-besaran khususnya di kota Surabaya. Kita doakan supaya Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menggagalkan segala kerusuhan, keributan. Dan kita berdoa semoga Tuhan yang akan berkarya. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat untuk desas-desus akan terjadi sebuah demo yang besar di seluruh Indonesia dan khususnya kota Surabaya. Bahkan banyak mal-mal yang sudah didirikan pagar ya Bapa. Dan ini membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir. Akan tetapi ya Tuhan,
Kami punya Allah yang berkuasa. Kami tidak takut ya Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Engkau mampu memberikan kedamaian bagi kami. Karena itu Tuhan, kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon ya Bapa. Bila Engkau yang akan memberkati para aparat, memberkati semua yang terlibat, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar
surga, kami bersyukur ya Tuhan, selama minggu ini Kau masih memelihara, memberkati kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya apa yang telah kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan pergunakan untuk kerajaan-Mu. Berkati juga untuk tangan siap pengurus yang akan mengolahnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan karena itu bahkan Dia rela mati bagi saudara dan saya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh melaksanakan misi Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.